wabarakatuh. Hai good people. Jadi hari ini kita akan menjelaskan proyek kami dengan judul Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Alkohol pada Minuman Berbasis Mikrokontroler. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune. Happy watching. Latar belakang. Alkohol merupakan salah satu zat yang sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki alat yang dapat mengukur kadar alkohol pada minuman dengan akurat. Alat ukur kadar alkohol berbasis mikrokontroler dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Tujuan 1. Merancang dan membangun alat ukur kadar alkohol pada minuman berbasis mikrokontroler yang efektif dan akurat. Kedua, mengembangkan sistem alat ukur yang mampu mendeteksi kadar alkohol dalam berbagai jenis minuman. Ketiga, membuat program mikrokontroler yang mudah digunakan dan dapat dikalibrasi dengan mudah. Keempat, menghasilkan alat ukur kadar alkohol yang portable, terjangkau, dan mudah digunakan. Berikutnya manfaat. Yang pertama, membantu konsumen untuk mengontrol konsumsi alkohol dan menghindari konsumsi berlebihan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi alkohol berlebihan. Yang ketiga, membantu penegakan hukum dalam mencegah mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, mendukung industri minuman dalam menjaga kualitas produk dan mematuhi peraturan terkait kadar alkohol. Selanjutnya, model pengembangan sistem yang digunakan. Model ini melibatkan siklus perulangan pengembangan yang berfokus pada penyempurnaan produk secara bertahap. Berikut adalah ciri khas model pengembangan literatif, yaitu dalam judul Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Alkohol pada Minuman Berbasis Mikrokontroler. Model pengembangan iteratif dapat diimplementasikan dengan cara berikut. Yang pertama, iterasi pertama berfokus pada pengembangan fungsionalitas dasar alat ukur, seperti pengukuran pada alkohol dan tampilan hasil. Iterasi kedua, menambahkan fitur tambahan, seperti kalibrasi alat ukur dan penyimpangan data hasil pengukuran. Iterasi ketiga, penyempurnaan desain antar muka pengguna dan meningkatkan kemudahan penggunaan alat ukur. Iterasi keempat, melakukan pengujian menyeluruh dan memperbaiki bug yang digunakan. Berikutnya gambaran proyek yang akan dikembangkan. Antara lain ada lingkup proyek dan metodologi proyek. Saya akan menjelaskan tentang lingkup proyek terlebih dahulu. 1. Merancang dan mengembang software alat ukur kadar alkohol menggunakan mikrokontroler. 2. Mengembangkan software untuk mikrokontroler yang dapat mengelola data sensor dan menampilkan hasil pengukuran. 3. Melakukan kalibrasi alat ukur kadar alkohol untuk memastikan akurasi hasil pengukuran. 4. Menguji dan mengevaluasi kinerja alat ukur kadar alkohol. Selanjutnya, metodologi proyek. Di antara lain ada 3. Yang pertama, model pengembangan iteratif akan digunakan untuk mengembangkan alat ukur kadar alkohol. 2. Tim proyek akan terdiri dari ahli di bidang elektronika, pemrograman, dan sensor gas. Yang terakhir, alat ukur kadar alkohol akan diuji dengan berbagai jenis minuman dan kadar alkohol yang berbeda. Selanjutnya, alat dan bahan. Ada beberapa komponen alat yang digunakan pada proyek kali ini, yaitu yang pertama mikrokontroler, sensor gas MP3, resistor, kapasitor, LED, buzzer, LCD, breadboard, jumper wire, obeng, pinset, pompa air, dan solder iron. Kemudian bahan yang digunakan yaitu minuman dengan kadar alkohol yang berbeda, aquades, kabel USB, software Arduino ID, dan kotak plastik. Oke, selanjutnya fungsi bahan dan alat yang digunakan. Alat yang pertama ada mikrokontroler seperti Arduino Uno, Arduino Nano, SP8266 atau mikrokontroler lainnya yang sesuai. Yang kedua, sensor MQ3. Sensor ini mendeteksi gas alkohol dan gas lainnya. Yang ketiga, resistor.
Resistor berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Hambatan resistor diukur dalam bentuk ohm. Yang keempat, kapasitor. Kapasitor berfungsi menyimpan energi listrik dalam medan listrik sementara waktu. Yang kelima, LED. LED merah, kuning, hijau atau komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika diberi aliran listrik searah atau disebut DC maju. LED tidak dapat dinyalakan dengan arus bolak-balik atau disebut AC. Yang keenam, buzzer. Untuk memberikan sinyal suara. Yang ketujuh, LCD. LCD 6x2 atau 20x4 untuk menampilkan hasil pengukuran. Yang ketujuh, breadboard untuk menghubungkan komponen elektronik. Yang ke-8, jumper wire untuk menghubungkan komponen elektronik. Yang ke-9, obeng untuk memasang dan melepas komponen elektronik. Dan pinset untuk memegang komponen elektronik kecil. Yang ke-10, solder iron untuk menyolder komponen elektronik. Yang ke-11, pompa udara untuk meniupkan udara ke sensor. Sekarang bahan yang digunakan yang pertama adalah minuman dengan kadar alkohol yang berbeda. Di sini untuk mengkalibrasi sensor. Yang kedua, Aquades untuk membersihkan sensor. Yang ketiga, kabel USB untuk menghubungkan mikrokontroler ke komputer. Yang keempat, software Arduino ID untuk memprogram mikrokontroler. Yang terakhir, kotak plastik untuk menampung semua komponen elektronik. Selanjutnya, batasan. Yang pertama, batasan teknik. Batasan teknik terbagi menjadi 3. Yang pertama, akurasi pengukuran tergantung pada sensitivitas sensor gas dan kalibrasi alat. Yang kedua, gangguan dari gas lain yang mungkin ada dalam sampel minuman dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga, suhu lingkungan dapat mempengaruhi kinerja sensor gas. Kemudian batasan yang kedua yaitu batasan peraturan. Batasan peraturan terbagi menjadi 2. Yang pertama, di beberapa negara mungkin ada beberapa peraturan yang membatasi penggunaan alat ukur kadar alkohol oleh individu atau organisasi tertentu. Yang kedua, perangkat mungkin tunduk pada peraturan tergantung pada tujuan penggunaan. Misalnya, jika perangkat ditujukan untuk penggunaan komersial, perangkat tersebut mungkin harus mematuhi standar keselamatan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Batasan selanjutnya yaitu batasan desain. Batasan desain terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, ukuran dan bentuk alat ukur tergantung pada pilihan komponen elektronik dan desain casing. Yang kedua, antarmuka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan dan dipahami. Asumsi atau ketergantungan. 1. Asumsi. Sampel minuman tidak mengandung bahan lain yang dapat mengganggu kinerja sensor gas. Suhu lingkungan relatif stabil selama pengukuran. Kedua, ketergantungan. Alat ukur ini bergantung pada ketersediaan daya listrik. Kalibrasi alat harus dilakukan secara berkala atau memastikan akurasi pengukuran. Bab 3. Spesifikasi kebutuhan fungsional. Spesifikasi kebutuhan fungsional ada 4. Yang pertama, kebutuhan bisnis. Yang kedua, kebutuhan pengguna. Yang ketiga, kebutuhan fungsional. Dan yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsional. Kemudian diagram blok. Diagram blok alat ukur kadar alkohol pada minuman berbasis mikrokontroler dapat digambarkan sebagai berikut.
Penjelasan dari diagram blok yang tadi, yang pertama yaitu sensor gas MV3 digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas alkohol pada sampel minuman yang digunakan. Kemudian mikrokontroler adalah otak dari alat ukur kadar alkohol. Kemudian layar LCD digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran kadar alkohol, status alat, dan menu pengaturan. Kemudian tombol tekan digunakan untuk mengoperasikan alat seperti memulai pengukuran, mengatur kalibrasi, dan melihat data historis. Kemudian dari diagram blok terdapat input, proses, dan output. Dari input yaitu sensor alkohol mengukur kadar alkohol dalam sampel minuman. Kemudian tombol pengguna yaitu mengontrol fungsi alat seperti ukur, kalibrasi, pengaturan, dan lain-lain. Kemudian dalam proses yaitu mikrokontroler memproses data dari sensor dan tombol pengguna. Kemudian memori internal untuk menyimpan data pengukuran dan pengaturan. Kemudian output yaitu layar LCD menampilkan informasi pengaturan, pengukuran, dan data tersimpan. Kemudian lampu LED yaitu menunjukkan status alat. Bab 4. Spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Spesifikasi kebutuhan non-fungsional ada 5. Yang pertama, kinerja. Dalam kinerja ada 2 bagian. Yang pertama, waktu respon dan kecepatan akses. Yang kedua, keamanan. Di dalam keamanan terbagi menjadi 3, yaitu inskripsi data, autentikasi, dan otorisasi. Dan yang terakhir adalah keamanan jaringan. Selanjutnya, keandalan. Di dalam keandalan terbagi menjadi 2. Yang pertama, waktu operasional dan pemulihan dari kegagalan. Yang keempat, yaitu kemudahan pengguna. Di dalam kemudahan pengguna ini terbagi menjadi 2, yaitu antarmuka pengguna dan aplikasi smartphone. Yang kelima adalah kompatibilitas. Kompatibilitas terbagi menjadi 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem lain. Yang keenam, pemeliharaan. Di dalam pemeliharaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemampuan diperbaharui, dokumentasi, dan dukungan pelanggan. Selanjutnya, bab 5, hasil dan pembahasan. Terbagi atas 3. Yang pertama, hasil. Hasil pembuatan alat ini telah dirakit dan diuji coba dengan hasil yang memuaskan. Alat ini dapat mengukur kadar alkohol dalam minuman dengan rentang 0 sampai 50%. Pembahasan. Alat ukur kadar alkohol berbasis mikrokontroler yang telah dibuat dalam penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 1. Sederhana dan mudah digunakan. 2. Relatif murah. 3. Akurat dan dapat diandalkan. Alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya sensitif terhadap interferensi dari gas lain. 2. Memerlukan kalibrasi secara berkala. Oke, selanjutnya 2. Flowchart system. Flowchart system dimulai dari start, tentukan persyaratan, di antara lain tentukan kebutuhan spesifik dan fungsi pengukur kadar alkohol, dan identifikasi kisaran target konsentrasi alkohol yang diukur. Pertimbangkan faktor-faktor seperti akurasi, portabilitas, dan antarmuka pengguna. Selanjutnya, pilih komponen seperti pilih mikrokontroler dan sesuai berdasarkan kekuatan pemrosesan, kebutuhan memori, dan kompatibilitas dengan komponen lainnya. Selanjutnya, pilih sensor gas yang sesuai, misalnya NQ3 untuk mendeteksi uap alkohol, dan identifikasi unit tampil, misalnya LCD, untuk menampilkan kandungan alkohol yang diukur. Kumpulkan komponen penting seperti
seperti resistor, kapasitor, papan tempat pemotong roti, kabel jumper, dan catu daya. Selanjutnya rancang sirkuit. Buat di diagram skematik yang menggambarkan hubungan antar semua komponen, dan pastikan perutean sinyal, distribusi daya, dan boarding yang tepat. Selanjutnya pertimbangkan untuk menggunakan pembagi tegangan, resistor pull up, dan kapasitor, decoupling untuk stabilitas dan pengurangan kebisingan. Selanjutnya tulis perangkat lunak. Kembangkan program mikrokontroler menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, misalnya Arduino Uno, C, atau C++. Menerapkan fungsi untuk membaca data sensor, mengubah nilai sensor menjadi konsentrasi alkohol. Rancang antarmuka pengguna untuk menampilkan kadar alkohol yang diukur dan informasi tambahan apapun, perakitan, dan pengujian. Pasang sirkuit dengan hati-hati pada papan tempat memotong roti atau papan sirkuit tercetak di PCB sesuai dengan diagram skematik. Hubungkan mikrokontroler ke komputer dan pemrograman dan debugging. Unggah perangkat lunak yang dikembangkan ke mikrokontroler. Lakukan pengujian awal dengan konsentrasi alkohol yang diketahui untuk memverifikasi keakuratan dan fungsionalitas meteran, kalibrasi dan penyempurnaan. Kalibrasi sensor menggunakan larutan alkohol. Referensi untuk memastikan pengukurannya akurat. Sempurnakan perangkat lunak dan sirkuit berdasarkan hasil pengujian. Atasi masalah atau batasan apapun. Pertimbangan untuk menambahkan fitur seperti kompensasi. Yang terakhir yaitu arsitektur sistem, akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang struktur dan organisasi sistem alat ukur. Hal ini meliputi yang pertama yaitu subsistem, penjelasan mengenai subsistem yang menyusun sistem alat ukur seperti sensor, mikrokontroler, display, dan komunikasi. Kemudian interaksi antar subsistem, penjelasan ini tentang dalam sistem alat ukur saling berinteraksi dan bertukar data. Yang terakhir yaitu aliran data, gambaran aliran data dalam sistem alat ukur mulai dari data sensor hingga hasil pengukuran yang akan ditampilkan. Penjelasan ini dimulai dari hasil pembuatan alat seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, kemudian flowchart sistem, dan yang terakhir seperti yang saya jelaskan tadi yaitu arsitektur sistem. Dalam proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana alat ukur kadar alkohol pada minuman berbasis mikrokontroler ini dirancang dan direalisasikan dengan baik. Terima kasih. Kesimpulan, proyek rancang bangun alat ukur kadar alkohol pada minuman berbasis mikrokontroler memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dengan mengembangkan alat ukur kadar alkohol yang portable, mudah digunakan, dan akurat, tim proyek berharap dapat membantu individu dalam mengontrol konsumsi alkohol mereka dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya konsumsi alkohol yang berlebihan. Ya, kami telah sampai ke penghujung video. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, izin kakak yang mundur diri. Wassalamualaikum.